Baik teman-teman semua, ini teman kita @awan88 Indonesia ya, 6 jam yang lalu. Bang, solusi penurunan speed IndiHome saya speed test 100 Mbps, tetapi setelah masuk mikrotik keluar cuma 30 Mbps. Mohon solusinya Bang, step by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi ya dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar WiFi sekaligus info tentang jaringan network RT RWNet. Tapi sebelum lebih lanjut, buat teman-teman yang baru mampir di channel Anton Informasi ini, silakan support channel Anton Informasi ini dengan cara subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang masih pemula seperti saya. Oke, kebetulan tadi di awal video sudah saya bacakan teman kita dari @awan88 ya. Katanya internet yang masuk dari modem ke mikrotiknya itu bisa down sampai cuma 30 Mbps, padahal kecepatan internet dari modem itu memiliki kecepatan 100 Mbps. Baik. Di sini kita cuman di sini saya akan dongeng lah istilahnya ya. Kita cuman berbagi pengalaman. Baik. Coba bisa ya, mungkin teman kita Awan ini bisa mempraktekkan cara yang saya pakai ya. Oke. Pertama di sini yang saya tegaskan di sini, coba kalian gunakan kabel ya tipe strike. Itu yang untuk menghubungkan mikrotik ke modem itu kalian gunakan kabel tipe strike ya, jangan terlalu panjang ya. Setahu saya itu kabel strike itu cuman panjangnya 1 meteran aja ya. Syukur-syukur kalian bisa membuat kabel strike sendiri dengan panjang minimal ya, panjangnya cuman entah 30 cm atau 50 cm ya, atau bahkan 15 cm aja ya. Itu kalian pasang untuk menghubungkan mikrotik ke modem IndiHome-nya. Istilahnya yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kabel yang kalian pakai ya. Usahakan kabel yang kalian pakai itu memiliki 8 pin ya teman-teman semua. Nah, 8 pin seperti ini. Karena kabel strike itu terdiri dari 2 ya teman-teman. Ada yang cuman 4 pin ya, atau 4 kabel di dalam. Ada juga yang 8. Nah, saya sarankan di sini silahkan menggunakan yang 8 pin seperti ini ya teman-teman semua. Ya, supaya kualitas internet yang kalian pakai itu bagus ya. Nah, untuk jenis kabel itu saya sarankan silahkan menggunakan yang tipe serabut ya teman-teman semua. Oh, kalian yang menggunakan tunggal juga nggak masalah ya teman-teman. Intinya step yang kita harus lakukan adalah cek kabel yang kita pakai dari mikrotik yang menuju ke modem ISP-nya. Seperti di video katanya dari IndiHome-nya. Nah, usahakan itu kabel itu kualitasnya bagus ya. Bisa kalian menggunakan yang Belden atau Pascaling atau jenis kabel LAN yang sudah banyak di marketplace. Ingat, gunakan kabel yang tipenya strike, jangan cross ya. Kalau kabel cross itu kepanjangan, itu bisa menghambat data yang masuk dari modem ke mikrotiknya ya teman-teman. Gunakan kabel yang ya sekitar 20 cm lah, seginilah, atau 30 cm lah minimal paling panjang, itu modem untuk menghubungkan modem ke mikrotik. Kedua, yang perlu kalian perhatikan ya, apakah perangkat kita itu memiliki spesifikasi sesuai di deskripsi produk ya teman-teman. Kan kita tahu mikrotik itu memiliki banyak banget serinya, mulai dari seri Hublight, kemudian Hexlight ya. Kebetulan untuk usahakan memilih mikrotik yang memiliki penyimpanan yang lumayan besar ya, baik dari segi penyimpanan RAM maupun penyimpanan internal dari mikrotik tersebut. Kalau kalian memiliki kecepatan 100 Mbps, itu kalian menggunakan mikrotik yang istilahnya spesifikasinya rendah, itu otomatis internet tidak akan masuk dengan mulus ke dalam mikrotik ya. Otomatis sudah banyak yang tertahan di dalam mikrotik karena mikrotik tersebut tidak memiliki atau tidak bisa mencerna internet yang masuk dari modem itu secara 100% ya teman-teman semua. Sehingga internet yang keluar itu biasanya itu tidak sesuai yang apa yang kita harapkan. Nah, di sini saya sarankan menggunakan mikrotik
itu yang memiliki spek agak tinggi sedikit. Contohnya seperti GR3 yang saya pegang ini. Ini kan sudah memiliki koneksi internet dan mulai dari 10, 100 hingga 1000 Mbps teman-teman semua ya. Nah, kedua, coba perhatikan mungkin ada pin ya. Kalau ada pin yang rusak di sini di dalam Ender Mikrotik, otomatis internet itu tidak akan bisa tersalurkan dengan sempurna ya, karena dihambat, ada penghambatan istilahnya. Baik lagi ke pokok masalah kabel. Karena seperti kita tahu, kabel memiliki hambatan yang lumayan besar. Itulah lagi sekali saya tekankan, coba cek di kabel yang kita pakai ya teman-teman semua. Dan kedua, silahkan gunakan Mikrotik yang memiliki spesifikasi lumayan tinggi, agak tinggi. Contohnya paling dikit sekali kita pakai adalah Mikrotik GR3 yang sudah memiliki RAM sekitar 200-an lebih ya, kalau nggak salah ya. Penyimpanan internal maksud saya 200-an lebih, ditambah juga memiliki slot memori ya untuk kita menyimpan file-file yang jika memiliki file yang sudah besar ya teman-teman semua. Jadi bisa menghemat ruangan Mikrotik untuk mengelola data yang masuk dari modem IndiHome kita tersebut. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah perangkat atau akses point yang kita pakai jika kita terhubung secara wireless ya. Jika ingin kita terhubung secara wireless dari Mikrotik, istilahnya coba cek perangkat yang kita pakai. Perangkat itu dalam kondisi aman atau tidak ya. Lagi-lagi istilahnya balik lagi ke kabel. Coba cek kabel yang kalian pakai dari Mikrotik ke access point atau dari Mikrotik ke komputer ataupun ke laptop yang kalian pakai. Istilahnya lagi-lagi ke permasalahan kabel ya teman-teman semua. Itu biasanya lagi sekali saya tekankan di sini, itu down atau internet itu terkadang pengaruh dari kabel yang kita pakai. Oke, selanjutnya jika kabel sudah bagus, terus access point kita sudah bagus, terus masih saja internetnya down, itu saya kasih solusi satu lagi, yaitu kalian bisa cek di bagian interface di mana internet itu masuk dari modem IndiHome. Oke, jika kalian ingin mengecek itu atau merubah sistem pemasukan data di Mikrotik, itu kalian bisa klik menu 3 balok, kemudian kalian klik interface, kemudian di internet seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan, klik header di mana internet itu berasal dari modem yang kalian pakai. Contoh di sini saya contohkan Mikrotik yang saya pakai itu berada di header 1 ke modem. Oke, kita klik aja seperti ini. Kemudian kalian pilih tab menu internet seperti ini. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini coba kalian ubah menu advertise ya. Di sini kalau kita klik seperti ini ada keterangan 10 mega half duplex, 10 mega full duplex, 100 mega half duplex, 100 mega full duplex, dan 1000 mega half duplex, dan 1000 mega full duplex. Di sini juga ada banyak ya. Dan 10 giga full duplex dan 2,5 giga full duplex. Nah, di sini kalian pilih sesuai internet yang kalian punya ya teman-teman semua. Di sini kalau bisa jangan mencentang yang half duplex, tapi usahakan centang yang full duplex ya teman-teman. Contoh di sini saya centang 100 mega full duplex sampai yang pilih 1000 mega full duplex. Artinya di sini nanti kalau kita sudah memilih ya, kalau kita sudah pilih 100 M full duplex, otomatis Mikrotik ini hanya akan menerima ya, akan bisa dimasuki, hanya bisa dimasuki oleh internet, oleh data internet itu sekitar 100 Mbps ya, atau 100 Mbps. Atau kalian mencentang cuma memiliki speed internet cuma 10 Mbps, maka silahkan centang aja seperti ini ya teman-teman semua ya, centang seperti ini, kemudian kalian checklist. Sebab di sini saya hanya mengizinkan Mikrotik ini dilalui oleh kecepatan internet 100 Mbps dengan 1000 Mbps. Otomatis jika down internet ke 10 Mbps atau 10 mega half dan 10 M full, itu nggak istilahnya nggak akan masuk ya teman-teman semua. Tetapi di Mikrotik saya ini cuma masuk 100 M full duplex ya, bukan half, tapi 100 Mbps full, 100 Mbps full duplex ya.
istilahnya full 100 Mbps bisa masuk ke di dalam mikrotik ya teman-teman semua. Setelah itu kalian checklist saja. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah kenapa internet bisa down di mikrotik. Itu menurut yang saya lihat kemarin di mikrotik saya sendiri, itu tergantung banyak banyak atau enggak user yang terkoneksi lewat mikrotik kita tersebut ya teman-teman semua. Ya, seandainya di sini kebetulan kemarin saya pernah uji coba, itu kecepatan internet kan saya punya di atas 100, akan tetapi masuknya cuman 50 Mbps, 30 Mbps. Itu sudah saya ubah, kabel sudah saya pakai yang standar, kemudian pengaturan di mikrotik sudah saya optimalkan, sudah saya maksimalkan, akan tetapi masih saja yang masuk cuma 30 atau 50 atau 38 Mbps. Nah, itu saya sarankan kemudian saya sarankan apa namanya? Itu setelah saya lihat, jika user cuma sedikit dan terkoneksi, itu internet tidak akan bisa masuk secara penuh ke dalam mikrotik disebabkan sedikit user yang terkoneksi. Akan tetapi ketika user sudah berada di 80 user atau 100 user, itu internet yang masuk ke mikrotik yang saya punya ini kemarin itu menjadi full ya, di atas 100, full di atas 100 masuknya Mbps-nya. Kemudian step yang saya boleh kasih di sini yaitu usahakan jangan sampai ada yang terkoneksi melalui modem IndiHome kalian. Ya, usahakan semua user baik pelanggan atau user yang unlimited istilahnya keluarga itu harus tersambung lewat server mikrotik. Jangan sampai satu orang pun tersambung lewat modem. Itu kalau masih ada yang tersambung lewat modem bakalan akan mengganggu internet yang keluar dari LAN modem menuju ke mikrotik, walaupun kita menghubungkan mikrotik itu menggunakan kabel teman-teman semua ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat Awan 88 Indonesia. Ini saya cuman berbagi ya, bukan tutorial. Saya bukan ingin menggurui, tapi cuman berbagi ya teman-teman semua. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.